Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema bagaimana kabar dia sekarang yang sudah tidak komunikasi ya, sudah no contact dengan kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Pisces. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya, teman-teman. Jadi tentunya energinya juga sangat general ya. Dan bisa jadi energinya juga vice versa, ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Pisces. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran sisi positif dan manfaat ya dari readingan kita pada kali ini, yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk kamu mengambil keputusan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke? Untuk readingan kita pada kali ini aku akan mengambil 10 kartu ya, dan kita juga akan melihat bottom of the deck-nya. Oke? Dan tentunya tidak lupa aku ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan kritik dan sarannya, dan juga support dan dukungannya ya. Dan tentunya sudah menjadi penonton setia di channel ini. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel My Tarot Indonesia. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan ya dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya ya, agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan untuk teman-teman yang pernah mengirimkan aku request untuk personal reading, aku mohon maaf ya sebelumnya. Untuk saat ini aku masih belum bisa menyediakan personal reading ya, karena saat ini masih terbentur dengan aktivitas dan kesibukan aku yang lainnya ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya ketika semuanya sudah berjalan dengan lebih lancar, aku bisa sesegera mungkin memberikan personal reading ya untuk kalian semua. Oke? Ya, kita lihat bottom of the deck-nya, Eight of Pentacles. Oke, kita sudah ada 10 kartu nih ya, teman-teman, dan kita lihat bottom of the deck-nya adalah Eight of Pentacles. Untuk kamu para Pisces, bagaimana kabar dia sekarang? Oke, untuk teman-teman Pisces ya, kita lihat dulu kelima kartu yang di atas. Knight of Pentacles, Ace of Cups, Six of Cups, Three of Cups, dan The Emperor. Bawahnya nanti kita lihat ada Eight of Cups dan Nine of Cups. Cupsnya banyak banget ya ini. Oke, nah karena banyak cups ya di sini, ada kemungkinan orang yang kamu fokuskan sekarang ini berasal dari water sign ya. Bisa jadi dia sama kayak kamu ya, berarti Pisces juga, atau bisa jadi juga dia Cancer ataupun Scorpio. Tapi aku lihat juga ada kemungkinan dia dari earth sign. Earth sign berarti dari Virgo, Taurus ataupun Capricorn ya. Tapi karena ini general, readingan yang bersifat general, jadi energinya juga general, bisa jadi dia dari sign ataupun zodiak manapun. Oke, tapi memang dari readingan ini kemungkinan yang lumayan besar dia adalah water ataupun earth sign gitu ya. Dari kelima kartu yang di atas, oke, di sini ada Six of Cups, ada Three of Cups, Ace of Cups. Oke, di sini memang ada kemungkinan dia saat ini orang yang kamu fokuskan ini ketika di sini kalau aku lihat memang periode no contact kalian ataupun tidak ada komunikasi kalian itu sudah berlangsung lumayan lama ya. Di sini kalau aku lihat ya mungkin sudah beberapa bulan. Mungkin juga ada beberapa dari kamu yang udah hitungannya tahunan gitu ya. Mungkin sudah setahun, 2 tahun, mungkin lebih dari itu juga gitu. Kalian gak ada kontak satu sama lain gitu. Jadi artinya waktunya sudah cenderung lumayan lama gitu. Nah memang untuk saat ini kalau aku lihat orang tersebut, si dia yang kamu fokuskan ini, saat ini memang sudah menjalin hubungan dengan seseorang yang baru ya. Kalau aku lihat karena di situ ada Three of Cups, oke? Dan juga ada Ace of Cups di situ. Oke, nah tapi di sini mungkin yang sedikit perlu aku garis bawahi adalah sebenarnya kalau dibilang merasa happy atau enggak, apakah merasa fulfill atau enggak, di sini kalau aku lihat kebetulan dari readingan ini dia sebenarnya tidak terlalu merasa gimana-gimana gitu dalam hubungan yang saat ini sedang dia jalani gitu. Dia seperti saat ini sedang menjalani hubungan yang dengan seseorang yang saat ini bersama dengan dia itu hanya sebatas karena memang kewajiban dia gitu, karena memang dia sudah mengiyakan ataupun sudah berkomitmen terhadap orang tersebut, ya berarti dia memang memiliki kewajiban untuk mempertahankan hubungan tersebut, untuk menjadi orang yang baik untuk orang tersebut. Nah, sebatas itu aja gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini ada Ace of Cups ya, mungkin juga ada dilandasi sedikit rasa kesepian ya dalam tanda kutip ketika di awal-awal mungkin kalian
tidak ada konteks satu sama lain, tidak ada saling mengabari, mungkin dia agak-agak sedikit merasa kesepian gitu. Dalam istilahnya mungkin agak-agak sedikit mencari pelarian lah ya di awal-awalnya gitu. Dia mungkin mencari pelarian, dia memperluas pergaulan dia banyak menemui orang baru, dan ternyata dia menemui orang yang sekilas itu terkesan sepertinya dia suka dan sepertinya agak cocok nih sama dia. Jadi ya akhirnya dia mengiyakan ataupun mencoba menjalin hubungan dengan orang tersebut sampai sekarang gitu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu dia sadar bahwa sebenarnya dia itu tidak merasa ada kedekatan emosional yang terlalu dekat, tidak ada merasa ketertarikan yang sangat kuat juga terhadap orang tersebut. Nah, tetapi memang aku lihat ini orangnya sebenarnya bertanggung jawab nih, sangat bertanggung jawab gitu ya. Ketika dia berkomitmen, ketika dia sudah bertekad melakukan sesuatu, dia akan berusaha semaksimal mungkin apapun yang dia punya gitu ya. Segala sumber daya yang dia punya untuk menjalankan hal tersebut dengan baik sampai selesai gitu. Nah, karena dia sudah terlanjur lah ya, istilahnya terlanjur berkomitmen dengan orang tersebut, ya udah. Ya dia seseorang yang karena yang bertanggung jawab, dia memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan tersebut gitu. Dia bukan tipe yang sengaja kalau misalkan udah nggak nyaman di suatu hubungan, dia akan mencoba mencari masalah gitu ya supaya hubungan itu bisa langsung segera berakhir tanpa dia harus merasa bersalah gitu. Dia bukan tipe orang yang seperti itu gitu, oke? Di satu sisi juga ada di Emperor ya, karena juga ada egonya yang agak sedikit tinggi. Di sini kalau aku lihat di selama periode no contact kalian, mungkin ada saatnya di mana kamu pernah ataupun mungkin kalian pernah gitu ya saling ngobrol singkat satu sama lain, dan dia pernah memberitahu kamu bahwa saat ini dia sedang dekat sama seseorang. Bisa jadi ya, oke? Ini kan salah satu case ya, salah satu kasus kemungkinan gitu. Nah, dia juga teringat bahwa dia pernah ngomong ke kamu bahwa dia sekarang sudah punya orang yang baru gitu. Nah, kalau misalkan dia istilahnya memutuskan hubungan dengan orang yang sekarang hanya karena dia merasa sebenarnya dia nggak ada kedekatan emosional, dia nggak merasa fulfilled juga gitu. Artinya dia menelan ludah dia sendiri gitu. Ego dia itu tidak mengizinkan hal itu karena sepertinya kayak ego dia itu udah ngomong, gue udah menemukan yang baru loh. Nah, lu belum kan gitu. Berarti ya sebenarnya di satu sisi mungkin gue lebih laku dong gitu. Mungkin ya itu apa? Itu bahasa gampangnya lah ya. Oke, entah dia mau mengakui itu ataupun tidak gitu. Nah, ego dia itu agak sedikit bermain di situ juga. Nah, dan juga orangnya bertanggung jawab. Jadi walaupun hubungan yang saat ini dia jalani sebenarnya mungkin tidak terasa terlalu gimana-gimana gitu lah ya istilahnya gitu. Dia tetap bertekad, dia ingin mempertahankan hubungan tersebut sejauh yang dia bisa gitu. Oke, nah kalau itu yang aku lihat dari readingan kita pada kali ini ya, dari kelima kartu yang di atas. Kita lihat kelima kartu yang di bawah, Nine of Wands, The Hierophant, Temperance, Eight of Wands, dan Eight of Cups, dan Nine of Cups ya. Oke. Kalau aku lihat saat ini dia hanya berusaha memfokuskan apapun lah ya, dibanding tentunya menjaga hubungan yang saat ini sedang dia jalani ya. Dia berusaha memfokuskan energinya ataupun waktunya untuk hal lain ya, selain memikirkan kamu gitu ya. Oke, nah ini justru agak berbanding terbalik ya. Justru dengan cara dia memfokuskan energi dia dengan sadar ke hal lain, justru karena dia sadar kalau dia nggak memfokuskan energinya ke hal lain, dia akan banyak memikirkan kamu gitu. Jadi dia secara sadar itu tahu kalau dia bengong, kalau dia nggak ada kegiatan, kalau dia nggak ada aktivitas, akhirnya pasti pikirannya entah kenapa ke kamu lagi, ke aktivitas kamu, ke kabar kamu gimana, ke kenangan yang pernah kalian lakukan bersama. Mungkin secara nggak sadar juga agak membandingkan orang yang saat ini sedang bersama dia dengan kamu dulunya gitu. Nah, dia nggak mau hal itu gitu. Jadi dia secara sadar itu kayak kalau dia ada pikiran sama kamu, dia langsung berusaha, cobalah pikirin yang lain lah. Ketika agak mengenang kamu sedikit, dia akan mencoba langsung mengalihkan energi dia ke hal lain gitu, yang bisa membuat jadi supaya dia agak ke distract gitu. Nah, biasanya cara dia itu adalah seperti itu. Ya karena kalau aku lihat ya, dia sadar ya dia sudah mengajukan kata komitmen dengan seseorang dan dia menjaga itu ya terlepas dari semua konsekuensinya, dan dia juga tentunya ya itu ya ada ego juga yang bermain di situ, dan dia juga orangnya bertanggung jawab gitu. Di satu sisi sebenarnya kita sebenarnya bisa belajar juga ya dari orang tersebut ya. Artinya kalau memang kita sudah mengeluarkan kata komitmen, nah kita harus menjaganya gitu. Nah,
Tapi memang ada kemungkinan kadangkala kita mengeluarkan kata komitmen tanpa dipikirkan terlebih dahulu dan itu pada akhirnya justru menjadi beban. Nah, karena itulah jangan semudah itu berkomitmen dengan orang. Nah, itu loh pelajaran yang mungkin ingin disampaikan semesta juga nih untuk kamu dan untuk dia gitu. Nah, tapi sayangnya tentunya bisa ditafsirkan orang kan berbeda-beda. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya di sini kalau aku lihat Eight of Cups ya, Nine of Cups, di hati yang terdalam dia itu sebenarnya dia belum sama sekali belum move on, sama sekali belum move on. Mungkin kalau di apa ada persentase move on gitu ya, mungkin persentase move onnya itu masih nol gitu, nggak ada, istilahnya dia nggak ada progresnya sama sekali gitu. Oke, kalau aku lihat karena di sini Eight of Cups gitu, hatinya masih merasa hampa gitu. Oke, malah justru dengan dia mencari pelarian itu hanya akan memperlambat move onnya dia gitu. Karena ya itu kan dia harus secara sadar supaya nggak terus-terusan membandingkan pasangan dia yang sekarang dengan kamu, supaya nggak terus-terusan kepikiran kamu gitu. Dia harus mengalihkan gitu secara sadar. Ya berarti persentase move on-nya justru mungkin 0% gitu. Ataupun mungkin kalau ada progres nggak banyak gitu, nggak signifikan. Karena memang nggak diragukan lagi itu sebenarnya kalau aku lihat memang dulu hubungan kalian itu penuh dengan cukup banyak drama ya kalau aku lihat ya dulu hubungan kalian gitu ya, entah dalam masa pendekatan, entah mungkin untuk dulu yang kamu memang pernah menjalin suatu hubungan yang serius gitu ya. Memang cukup banyak drama sih sebenarnya di situ dan kebetulan dia adalah orang yang cenderung punya prinsip bahwa suatu hubungan itu mestinya itu nggak banyak drama gitu. Ya emang betul sih ya, kamu juga nggak mau banyak drama gitu. Nah tapi kadangkala dia juga akhirnya sadar bahwa hubungan itu kadangkala bukan dramanya mau dibuat dengan sengaja oleh salah satu pihak, tetapi kadangkala memang hubungan itu perlu drama supaya ada dinamikanya, supaya tahu gitu bahwa ada sesuatu yang nggak beres dalam hubungan tersebut, ada suatu ekspektasi yang berbeda dalam hubungan tersebut yang memang harus diobrolkan, memang harus dicari jalan keluarnya, harus dicari titik tengahnya, dibandingkan hanya ya udahlah kita saling hubungan, kita saling support, nggak perlu berantem, kalau ada apa-apa diam-diaman aja gitu. Nah mungkin dari situlah sebenarnya dia belajar gitu. Justru hubungan dengan kamu yang tadinya penuh dengan drama, yang mungkin membuat dia enak gitu ya lama-lama karena kebanyakan drama gitu. Tapi justru dari situ dia belajar bahwa justru hubungan kayak gitu loh yang membuat dia itu fulfilled gitu. Membuat dia merasa benar-benar, oh gini toh tantangannya mencintai orang lain itu begini toh. Bahwa ternyata itu menyayangi orang lain itu bukan hanya rasa, gue sayang sama lu dan gue tertarik sama lu, cukup. Ada effort lebih yang harus selalu dipertahankan gitu, agar kita bisa memegang komitmen itu dan tetap bisa menyayangi orang tersebut, apapun kekurangan orang tersebut. Gitu. Sebenarnya dia belajar hal itu hanya dari kamu loh. Oke? Karena di sini Nine of Cups gitu. Cuma dari kamu ketika dia mengenal kamu dia baru bisa belajar hal tersebut. Mungkin dia dulu pernah menjalani hubungan dengan beberapa orang juga ya. Pernah ya istilahnya pernah punya ya menjalin hubungan beberapa kali juga gitu. Tapi hanya dengan kamu dia merasa benar-benar beda gitu. Ada sesuatu yang akhirnya dia sadar gitu bahwa hubungan yang mudah, hubungan yang kelihatan mulus itu justru kadangkala justru itu adalah hubungan yang paling tidak fulfilled gitu. Bukan berarti yang banyak drama, yang banyak marah-marahan itu bagus juga gitu ya. Oke, karena setiap orang juga berbeda-beda. Nah, itu yang dia bisa pelajari. Nah, di sini kalau aku lihat memang kemungkinannya itu sangat kecil ya dia akan bisa menghubungi kamu kembali ya, mengontak kamu kembali. Aku mohon maaf harus ngomong seperti itu karena ya memang di satu sisi dia sudah berkomitmen dengan orang lain ya dan dia juga memegang teguh komitmen tersebut, dia nggak ingin mengulangi hal yang sama ya. Oke, jadi memang kemungkinannya itu cukup kecil dia menghubungi kamu kembali. Oke. Nah, jadi langkah kamu selanjutnya apa? Kita lihat bottom of the deck-nya Eight of Pentacles sebagai kiat, saran, ataupun nasihat yang bisa disampaikan oleh semesta untuk kamu nih. Oke, para Pisces. Nah, ini memang kamu harus berbesar hati. Ini saat yang memang paling tepat untuk kamu mulai benar-benar move on ya. Benar-benar menerima fakta bahwa kamu dan dia itu pernah dulu saling bersama, saling memiliki masa-masa indah, momen dan kenangan yang indah dulu. Tetapi memang semuanya itu sudah usai, semuanya sudah selesai. Dan itulah hanya tinggal kenangan, itu hanya cukup dikenang, tetapi jangan sampai itu menjadi penghambat kamu untuk melanjutkan kehidupan kamu ke arah yang lebih baik. Intinya adalah seperti itu. Oke, kamu harus yakin bahwa suatu saat kamu bisa menemukan yang lebih, bukan yang lebih baik ya, tetapi adalah yang lebih cocok ya, yang lebih pantas, yang tentunya yang bisa membuat kamu berbahagia kembali ya.
Oke, dan tentunya saat ini lebih baik kamu memfokuskan bagaimana kamu bisa terus mengembangkan diri kamu ke arah yang lebih baik ya. Eight of Pentacles. Jadi kamu tahu apa yang kamu harapkan dalam suatu hubungan, bagaimana ekspektasi dalam suatu hubungan, dan bagaimana tipe pasangan yang sebaiknya kamu cari ataupun yang mudah-mudahan bisa klop gitu sama kamu sehingga kamu bisa mempertahankan komitmen tersebut dan tentunya tetap merasa fulfilled gitu, tetap merasa puas dalam hubungan tersebut. Oke? Nah, jadi good luck ya, tetap semangat untuk kamu ya para Pisces. Terlepas dari seberapa resonan readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami ya, yang pasti adalah mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk kamu untuk mengambil keputusan yang paling tepat ya nantinya, yang tentunya bisa membawakan kebahagiaan di kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Tetap semangat ya teman-teman Pisces, good luck dan yang terbaik untuk kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.